Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepada Engkau atas penjagaan-Mu terhadap aku, istri dan anakku, keluarga besar kami pada hari kemarin. Dan terima kasih Tuhan Juru Selamatku Yesus Kristus, karena hari ini telah memberikan nafas kehidupan hari yang baru. Kami mohon berkat-Mu atas pekerjaan, rumah tangga kami, kesehatan kami. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini, bersemayamlah di dalam hati kami dan berbicaralah kepada kami, memimpin kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Pembacaan dari Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan 3 dengan perikop perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid-muridnya bersama-sama dengan Dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana wanita-wanita yang telah disembuhkan dari roh jahat, dari berbagai penyakit, mengucapkan ucapan syukur dengan tindakan mereka melayani Tuhan Yesus dengan kasih dan segala apa yang mereka punya, yaitu kekayaan mereka. Mereka mengikuti Tuhan Yesus di dalam mengajarkan firman-firman Tuhan Yesus dari desa ke desa tanpa rasa lelah. Dan mereka benar-benar sangat berterima kasih karena segala penyakit ataupun roh-roh jahat yang mungkin tidak bisa mereka lakukan sendiri untuk sembuh atau pengobatan, ternyata dengan kuasa Tuhan Yesus Juru Selamat semuanya itu bisa disembuhkan, sehingga mereka semakin percaya dan mau melayani Tuhan Yesus. Saudara-saudari, bagaimana dengan kita yang dalam kehidupan sehari-hari mempunyai berbagai macam masalah yang mungkin dengan kekuatan akal budi, dengan kepintaran kita berusaha menyelesaikannya tanpa bimbingan dari Roh Kudus, tanpa meminta bantuan Tuhan Yesus, maka semuanya itu sia-sia. Apabila saudara-saudari telah diselamatkan, telah dibuat bahagia, telah diberikan solusi oleh Tuhan Yesus, itu anugerah yang terbesar yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Selayaknya dan sepatutnya lah kita mengucapkan syukur dan puji kepada Tuhan Yesus, bukan kepada kekuatan kita, kemampuan kita. Hal ini bisa dikatakan sebagai kesombongan diri. Tanpa Tuhan Yesus, tanpa bimbingan Roh Kudus, problema masalah yang kita hadapi sehari-hari niscaya tidak akan selesai, bahkan kita akan lebih terpuruk. Marilah saudara-saudari, kita dalam kehidupan sehari-hari selalu mengandalkan Tuhan Yesus dan mengucapkan puji syukur dengan melayani Dia. Baik itu di lingkungan, baik itu di gereja, kita mesti aktif. Kita juga melayani keluarga kita, mengajarkan keluarga kita untuk mulai menyenangi membaca firman Tuhan, sehingga kita semakin mencintai Tuhan Yesus. Karena tanpa membaca firman Tuhan Yesus setiap hari, niscaya Tuhan Yesus tidak akan kita andalkan. Itu adalah suatu dosa besar.
Dengan mencintai Tuhan Yesus, maka kita semakin mengenal dan kita bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam diri atau keluarga atau pekerjaan kita atau usaha kita. Dalam Injil hari ini, Yesus dan para rasul dilayani oleh para perempuan. Para perempuan itu adalah orang-orang yang pernah ditolong dan disembuhkan oleh Yesus dari berbagai penyakit. Mereka telah menerima dan merasakan kasih Tuhan yang membebaskan dan menyelamatkan. Dengan melayani Tuhan Yesus, mereka bisa dekat dengan Yesus dan ikut mendengarkan pengajaran-pengajarannya serta merasakan kasih-Nya. Akhirnya mereka benar-benar menemukan hidup yang baru bersama Yesus dan para rasul-Nya. Setiap saat kita juga menerima dan merasakan kasih Tuhan lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih Tuhan Yesus yang menyembuhkan, menguatkan, menghibur, membebaskan, dan memberi pengharapan itu sudah selayaknya membuat kita semakin jatuh cinta kepada Tuhan Yesus dan ingin tetap bersama-sama dengan Dia dalam segala situasi. Semakin kita merasakan campur tangan Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita seharusnya semakin beriman dan terus bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Berbagai berkat yang kita terima itu jangan sampai justru membuat kita menjadi lupa diri, jauh dari Tuhan dan sesama. Para perempuan yang melayani Yesus itu telah mengajarkan kita bagaimana kita harus bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa untuk menutup renungan hari ini dan bacaan firman hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang punya kuasa atas segalanya, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Terima kasih anugerah-Mu telah memberikan kepada kami anak-anak-Mu yang mempunyai problem dalam masalah kehidupan, telah Engkau selesaikan dengan cara-Mu yang bijak dan penuh kasih. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah Roh Kudus kepada kami, agar kami dapat seperti wanita-wanita yang melayani Engkau dengan kasih dan dengan ucapan syukur dan dengan segala apa yang ada pada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mendengarkan doa kami dan kami percaya bahwa firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Terpujilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan Yesus dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.